Makin hari, makin banyak, saya lihat perempuan muda jadi janda. Saya mau membahas di Lubuak Carito ini, apa penyebab ini bisa banyak terjadi? Menurutmu, apa ya penyebabnya? Makin hari makin banyak orang di kantor pengadilan ngurus cerai daripada ngurus nikah di kantor urusan agama. Sebenarnya fenomena ini, orang-orang salah pasang niat sebelum menikah, lain di bibir, lain di hati. Maksudmu, salah niat bagaimana? Bukankah masa pacaran, masa tunangan itu ada? Coba, kamu jelaskan, salah niat bagaimana menurutmu? Iya, baiklah, orang salah niat itu, lain di bibir, lain di hati. Niatnya itu, di mulut dia berkata, aku terima kamu, apa adanya. Di hatinya dia, sudah menggambar satu harapan, ada keinginan. Contohnya, apa yang dia gambar? Apa yang dia rencanakan? Yang dia gambar itu, tak lain keindahan, kebahagiaan, yang dia harapkan itu, tak lain kesenangan, keuangan, tercukupkan. Kalau seperti itu, semua orang berharap itu, siapapun yang menikah, harapannya pasti itu. Nah, ini yang belum sepenuhnya. Orang memikirkan, pernikahan itu bagaimana, jangan cuma membayangkan keindahan saja, enak-enak saja. Secara nyata, ya orang semua berharap bahagia dan kesenangan, cukup uangnya. Ini yang membuat banyak orang kurang merenungi, lain di bibir lain di hati. Dia cuma menggambar indahnya saja, dia memikirkan enak-enaknya saja. Wah, dipikir-pikir, ya juga, pernikahan itu perjuangan dalam kebersamaan untuk generasi kita dan masa depan semua harus diperjuangkan. Yang namanya perjuangan sudah jelas, belum tentu seindah yang dibayangkan. Inilah yang jadi bumerang. Di awal orang cuma menggambarkan keindahan saja, ternyata setengah perjalanan pernikahan tak seindah yang digambarkan. Timbulnya rasa jenuh, bosan, tak jarang ada keributan, dan ada yang berakhir di kantor pengadilan, cerai si kampret. Lalu, bagaimana cara mengatasi, antisipasi agar si kampret tidak bercerai? Ya, simak baik-baik. Di bumi ini selalu ada pasangan, selalu ada lawan kata. Nah, seperti itu jugalah pernikahan. Jika kita terlalu membayangkan yang indah-indah, yang manis-manis saja, yang enak-enak saja, di saat kau temukan benturan kerasnya perjuangan hidup dalam rumah tangga, tak jarang orang yang ribut dan kecewa, timbul kegaduhan, sering dilanda kejenuhan. Namun jika di hatinya ditanamkan dari awal kepahitan bagaimana kerasnya perjuangan setelah menikah, saya yakin orang seperti ini akan bertahan. Seperti menelan yang pahit dari awal, pasti manis yang ketemu di kemudian. Wah, pantas saja banyak yang cerai. Saya yakin di awal banyak janji manis dan harapan indah, ternyata berujung kecewa. Manis di awal, pahit di akhir. Benar juga penyebabnya, karena salah niat, lain di bibir, lain di hati, karena banyak gengsi dan tinggi hati, lalu lupa diri. Saya dulu juga pernah mengalami. Emangnya, kamu pernah cerai? Coba kamu ceritakan, ini menarik. Baiklah, aku akan ceritakan semuanya. Ya, coba kamu ceritakan, bagaimana kronologinya, awal terjadi sakit hati, lalu ribut, dan akhirnya bercerai. Ya, baiklah. Awalnya, suami saya itu telat pulang kerja, bau badannya itu sudah tidak seperti awal saya kenal, berubah bau tanah, bau comberan, saya gak berselera, lalu saya tidur, bertolak belakang. Itu mula awalnya. Itu pelecehan kamu, orang pulang kerja, ya bau keringat. Ya sekali dua kali gak apa-apa bau keringat. Ini menahun, tiap hari, alasan sibuk kerja, gak ada waktu buat dandan. Seperti dulu, awal kenal, ketika hasrat saya ingin bermanja, bau mancik mati, bau tukak yang saya cium, hasrat saya hilang, merasa diperkosa saya, dipaksa, ya timbul juga gaduh, hati kesal. Lalu, apalagi kronologinya yang kamu rasakan? Ya, kadang soal uang, dikasih pas-pasan, disuruh ngirit, ternyata dia pergi-pergi seenaknya dan telat pulang, ya saya kesal. Ya, kalau seperti itu, lama-lama kamu ya jenuh juga, bosan juga. Lalu bagaimana kau atasi itu? Apa yang terjadi? Ya, awalnya saya tahan, lama-lama banyak juga orang yang seperti aku itu, walau lain cerita, nada iramanya, keadaannya sama. Pada suatu hari, tak kusangka, tak kuduga, ada juga yang bercerita tentang dia dan dirinya
terjadilah saling curhat dan saya menemukan lagi hal yang baru, hal yang hampir persis di awal kita muda dulu. Semua terlihat indah, penuh dengan wangi-wanginya. Rasa muda lagi, kita semakin dekat dan semakin merapat tanpa sadar saling berpegangan erat-erat. Lama-lama asik juga. Itu namanya kamu berselingkuh. Pengkhianat sangat dilarang. Meski kamu punya problem yang bikin bosan dan jenuh, tapi siapapun orang yang kau dapatkan, sama saja, sama rasanya, sama saja gejolaknya nantinya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Saya yakin banyak orang yang mengalami problem itu, dilanda kejenuhan, kebosanan, timbul pertengkaran. Lama-lama ini akan bisa membakar. Coba kamu jelaskan bagaimana cara mengatasinya. Ya baiklah, ketahuilah hal yang harus kita ambil pilihan untuk memilih perceraian. Pertama, pasangan kita berselingkuh, yang wajib mutlak harus menceraikan. Jika istri berselingkuh, suami wajib menceraikan, mutlak. Jika tidak, itu laki-laki sudah rusak. Tapi lain cerita, jika sebaliknya, yang terjadi, suami yang berselingkuh, itu bisa tidak wajib bercerai, karena ada juga istri yang mau dimadu, diduakan. Namun apapun masalah, bercerai itu sangatlah tidak baik, dan tidak baik juga dalam agama, meski tidak dilarang keras. Membina rumah tangga, sama seperti kita mendirikan sesuatu dalam kebersamaan, usaha itu tak semuanya mulus, perlu kerjasama, tanpa pilih-pilih. Apa yang sudah ditentukan, tak seharusnya juga istri cuma bisa di kasur, di sumur, di dapur. Begitu juga sebaliknya, tak seharusnya juga kita jadi suami harus dipaksa dan terpaksa untuk bekerja yang tidak dalam kemampuan kita, sampai badan kita tak terurus karena bekerja. Sudah bau tanah, bau comberan, sudah tidak romantis, kerja siang sampai tengah malam. Saya rasa ini ada baiknya istri wajib membantu, turun tangan, kalau emang itu keadaan yang memaksakan. Namun lain cerita sama orang kaya, hidup cukup tapi selalu sibuk sampai tak terurus badannya sendiri, tak ada romantis lagi, tapi kaya. Ini namanya orang kufur nikmat, gejala orang serakah dan tamak, tidak bisa bersyukur menikmati yang sudah ada. Orang seperti ini buang saja ke laut, terlalu rumit kita bahas, terlalu sulit. Kita gak mau pusing lihat orang kufur nikmat, tapi banyak terjadi dan ada pada para pejabat. Sampai di manakah hartanya tetap tidak puas, selalu merasa kurang dan takut tersingi. Wah, ternyata benar sekali. Lubuak Carito ini benar-benar dalam pemahamannya. Saya menyesal juga bercerai. Dulu suami saya itu memang karena ekonomi hidup yang susah, dia jadi bau tanah, bau comberan. Harusnya saya nyadar, ikut kerja turun tangan. Tak cuma di kasur, di sumur, di dapur. Ternyata orang yang mengasih harapan itu, yang memberikan perhatian dan belayan kasih sayang itu, ternyata buaya juga. Ternyata keong racun. Ternyata cuma mau nyoba aku saja. Makanya, mulutmu itu jangan banyak bicara, jangan suka curhat sana sini, apalagi membuka aib sendiri. Hal ini banyak terjadi sama wanita, suka bercerita tanpa sadar keasikan bicara, mau membuka aib sendiri. Inilah yang perlu kamu jaga para wanita. Seburuk apapun suamimu, tak perlu kau patah hati. Ingat saja, waktu kau belum bersuami, kau bisa makan, kau bisa sukses, kau bisa hidup cukup, kau bisa bekerja, kau bisa usaha. Coba kau tanamkan pemikiran itu. Saya yakin laki-laki itu akan bertekuk lutut sama kamu. Sebab api yang nyala, kau siram dengan air, api itu pasti akan mati. Kecuali suamimu mendua hati, jika kamu tidak mau dimadu, itu bebas apa keputusanmu. Wah, benar juga ya. Seburuk apapun pasangan kita, coba kita belajar tidak ketergantungan harapan. Syukuri saja, kita sudah punya pasangan, dan itu sudah jadi istana bagi anak-anak kita, punya orang tua yang utuh. Meski kita dalam gejolak kepahitan, tapi kita sudah bisa menghormati anak generasi kita. Ini suatu yang mulia. Sebenarnya, mendirikan rumah tangga itu harus kerjasama. Ini perjuangan berat, jadi tak harus kita cuma menunggu harapan, menuntut pertanggungjawaban. Kita ini sama, dan sama satu tujuan. Nah, bagaimana menurutmu, sahabat channel Lubuak Carito? Silahkan berkomentar bagaimana pendapatmu. Salam kompak selalu. Jangan lupa subscribe bagi kamu yang mampir.